Ketua Umum Apkasindo, Bapak Gulat Medali Emas Manurung, yakni beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, yang pada dasarnya kadang-kadang ada hubungan benci, love and hate Pak, untuk kelapa sawit khususnya terkait sama lingkungan hidup. Dan kali ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak kurang lebih apa yang pada dasarnya menjadi kontribusi dari industri Bapak terhadap pencapaian EBT 23% tahun 2025. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, khususnya Ibu kami, Ibu Siti Nurbaya, Ibu yang kami selalu cintai, khususnya kepada Ibu Siti Nurbaya yang selalu bersama kami petani sawit. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Sugeng ya tentang energi, itu benar ya, banyak sekali memang harus diperbaiki dari segi hulu dan hilir. Kita selama ini hanya bicara hilir ya Pak ya, tapi kita tidak mengerti kenapa hilirnya terkadang diabaikan. Tadi disampaikan 23% karena kami ditunjuk sebagai penanggap. Tentu saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Sugeng, Ibu Menteri dan Bapak Menteri dan khususnya Bu Rektor ya. Tentu yang pertama kami lihat itu adalah 23% target yang sebenarnya menurut kami justru masih cukup cukup jauh Pak, cukup rendah ya. Kenapa? Pada hari ini kita sudah tahu itu B30 sudah 30%. Artinya solar murni dicampur dengan minyak sawit 30%. Mungkin maksud 23% ini adalah secara total nasional. Kalau dilihat dari secara total nasional, itu 23% juga masih sedikit, karena kan masih berbasis kepada solar atau biodiesel. Belum lagi yang ditemukan oleh ITB melalui penelitian kemarin Prof. Subagio, itu sudah operasional juga dengan bensin berbasis dari sawit, dan juga yang terakhir itu adalah minyak pesawat terbang. Jadi kalau kami melihat ini adalah suatu peluang bahwa peningkatan daripada pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks kelapa sawit, karena saya dari petani, justru ini dua hal yang berbeda dengan bapak-bapak dari SDM. Kalau kami menanam, berarti dari SDM itu adalah memanen. Menanam itu adalah selalu. Makanya saya melihat data yang disampaikan oleh Ibu Siti Nurbaya, saya hari ini sangat terkejut, dan baru pertama kali saya dengar pernyataan dari Ibu Siti bahwa jangan gara-gara perubahan iklim, corporate dan masyarakatnya malah disingkirkan, malah disusahkan. Akhir-akhirnya akan jatuh harga sahamnya kalau dia korporasi. Ya, saya sangat setuju Bu. Jadi selama ini yang kami rasakan adalah bahwa petani sawit khususnya itu, kalau saya ibaratkan Pak Sugeng, petani sawit itu sama dengan mesin kalau kami orang Riau bilang anggo-onggo atau sumur. Tadi saya lihat sumurnya baru sekitar 436, kecil. Petani sawit itu ada 21 juta orang, berarti sebanyak itulah onggo-onggo atau yang begini-begini itu Pak, yang menghasilkan minyak untuk energi terbarukan untuk Indonesia. Pada hari ini saya sampaikan, petani ini ada di 134 kabupaten kota Pak Sugeng, 22 provinsi. Mereka sangat berharap kebijakan kolaborasi dengan kelapa sawit itu telah menggambarkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling ramah terhadap lingkungan. Data dari Pak Dermawan mengatakan bahwa dengan emisi 1,8 berbanding Malaysia saja yang sudah mencapai 8 juta per orang per tahun, ini sudah menggambarkan bahwa Indonesia sangat ramah lingkungan. Itu tadi yang saya lihat. Jadi negara kita justru yang paling rendah. Nah, ini sangat mengejutkan. Permasalahan yang kami lihat adalah kenapa dari segi kacamata petani itu selalu menjadi sasaran ketika ada sesuatu yang menyudutkan sawit. Kami melihat gini Pak, dana sawit itu kan cukup banyak dikelola oleh BPDPKS dengan asumsi pungutan ekspor 225 US dollar per hari ini, berarti Pak Sugeng tahun 2021 akan terkumpul sebesar 117 triliun dari pungutan ekspor. Kenapa ini nggak digunakan sebagai kampanye positif untuk sawit?
di media atau mungkin seperti Metro TV hari ini sangat membuka mata dunia, bukan cuma mata Indonesia, bahwa sawit itu adalah kolaborasi dengan kehutanan, ternyata mampu menjaga keseimbangan lingkungan. Data-data yang disampaikan Ibu Siti menggambarkan pelepasan izin dan segala macam adalah cara kami juga menyumbang energi. Jadi kalau orang mengatakan sawit itu merusak lingkungan, justru saya mengatakan sawit itu justru mesin double gerdang penyelamat lingkungan, karena dia juga mampu menangkap karbon dioksida dan juga dia mampu juga memperbaiki struktur tanah. Nah, oleh karena itu konsep yang disampaikan sama baik Pak Menteri maupun Ibu Siti sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Satu, memanen itu peremajaan sawit rakyat seluas 500.000 hektar itu akan meningkat Pak 3-4 kali lipat. Yang hari ini kami hanya bisa memanen 600 kilo TBS sampai 800, tetapi nanti bisa menjadi 3 ton TBS per bulan, per hektar. Nah, kalau tidak dibuka keran yang disebut dengan bioenergi atau green dan clean untuk petani sawit, bisa menjadi permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu, kami menyarankan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah bagus, turunannya juga sudah mulai diperbaiki. Kami berharap juga di dalam rantai pasok biodiesel ini bahwa konsep menanam dan memanen ini dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, karena kami menanam, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini dan narasumber yang ada di TV, bahwa kalau di dalam RPP dikatakan 20% kebun plasma, tapi Pak Sugeng, mohon izin, saya sangat tertarik ya dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Kami juga ingin masuk Pak ke rantai pasok daripada bioenergi. Karena selama ini kami sebagai petani, Pak Arief, hanya sebagai penanam, menjual buah. Kami ingin naik kelas menjadi petani CPO. Oleh karena itu kami juga berkeinginan dimasukkan dalam regulasi supaya 20% CPO yang masuk ke biodiesel atau green energy itu adalah berasal dari petani. Kalau 20% itu berarti kami sudah masuk ke lini hilirisasi Pak. Tidak hanya sebagai tukang doros, tukang angkut, lantas antar ke pabrik. Itu mungkin yang perlu. Ya, itu dia. Jadi 20% juga harus masuk ke lini hilirisasi daripada TBS petani menjadi penyumbang bioenergi itu. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Metro TV telah memberikan waktu kepada kami petani. Saat ini semua mereka berbahagia, perwakilannya hadir di tengah-tengah Metro TV. Terima kasih. Terima kasih. Begini, kami juga mencatat di Komisi 7 bagaimana biofuel telah mampu mengurangi impor solar sangat drastis.